kita semua kedepannya akan dibentuk menjadi satu Ngadangiang, dua Nyakalwanci, tiga Boga Jati Diri. Ya, apa itu? Nah, kita lihat rekan-rekan semua. Nah, jadi kita sebut, kita kasih judul itu adalah Triloka Dipati Ukur. Bagaimana seseorang, si lokanya itu tandanya kita itu adalah seorang Dipati Ukur kalau satu, ya, anggota tersebut, ya, banyak dari kita yang sebelumnya itu kehilangan arah. Ada jaringan ngarecokan, kitanya yang terganggu. Ya, ada rekan di rumah atau keluarga kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kitanya yang terganggu, ya. Atau bahkan ada orang di luar melakukan sesuatu, kitanya yang terganggu. Nah, maka dari itu rekan-rekan semuanya, tema hari ini tahun 2026 itu adalah bagaimana rekan-rekan semuanya mempunyai jati diri yang disebut juga dengan Triloka Dipati Ukur. Yang pertama adalah, ya, ini sebagai tahapan, nanti levelnya itu akan naik. Jadi untuk menemukan siapa diri kita, selanjutnya itu di mana kita berada dan untuk apa, ya, untuk apa diri kita itu hidup. Jadi ketika rekan-rekan punya tujuan, kita punya sesuatu yang direncanakan, ini akan menjadi sesuatu lonjakan yang sangat luar biasa, baik secara pribadi atau secara tim. Nah, konsep ini rekan-rekan semuanya adalah menguasai dalam tiga keadaan. Satu adalah Ngadangiang, Nyakalwanci, dan Boga Jati Diri. Ngadangiang itu menurut kitab Nabawa Datala, ya, yaitu semacam daya tarik. Jadi rekan-rekan semuanya, kita pengen rekan-rekan itu punya daya tarik. Setuju nggak? Rekan-rekan punya daya tarik, punya pamor anu sajati, setuju? Daya tarik itu adalah sesuatu ya yang melekat, ya rekan-rekan semuanya. Jadi tandanya itu hatinya itu bersih, punya sesuatu tujuan, punya sesuatu motivasi yang lahir dalam dirinya, ya. Nah, mempunyai nilai, mempunyai wibawa. Nah, capaiannya untuk kita, untuk anggota kita semuanya, yaitu rekan-rekan bagaimana kita supaya semangat lagi, semangat mengaplikasikan keilmuan. Selain itu, kita semangat menjaga tiga pilar, ya, dan juga meningkatkan level keilmuan kita melalui PKP. Nah, tertib, bersikap, dan disiplin terhadap tujuan kita. Nah, sehingga rekan-rekan semuanya, apapun dalam hal ini, sehingga rangkaian ketika satu tim, misalkan di Buana Mancar punya karakter anggotanya seperti ini, maka hasilnya, capaian secara timnya akan menjadi apa? Menjadi grup yang selalu unggul, ya, unggul secara kuantitas dan terdepan di setiap momentum keilmuan, ya. Nah, bergerak sesuai dengan sistem yang terencana. Jadi rekan-rekan semuanya kita bergerak itu tersistem, ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita mempunyai karakter yang namanya, harus mempunyai karakter yang namanya Nyakalwanci. Nah, apa itu? Artinya kita mempunyai karisma. Ya, karisma yang dimiliki, ya, sehingga rekan-rekan menjadikan diri kita itu memiliki dimensi yang kuat, ya. Nah, untuk mencapai impian, ya, sesuai dengan wanci, kita punya rencana, punya target, punya capaian. Tahun ini bagaimana? Tahun depan bagaimana? Ya, 2 tahun lagi bagaimana? Nah, sehingga rekan-rekan semuanya, capaian kita itu nyusun waktu, nyisihkan hasil, nembrakeun hasil gerak. Artinya apa? Ngatur waktu, ya, demi menyisihkan penghasilan untuk pembuktian. Nah, maka rekan-rekan dari hari ini ke depannya kita akan buatkan program menarik, yaitu program tabungan impian untuk rekan-rekan semuanya. Nah, secara tim, rekan-rekan semuanya adalah bagaimana kita mempunyai tim yang berkualitas, punya kekompakan. Pengen nggak kalau kita punya timnya kompak, ya? Pengen, ya? Punya loyalitas dan juga mau dinamis bergerak. Nah, sehingga rekan-rekan semuanya dalam kondisi itu, ya, siapapun, kapanpun, dimanapun kita siap berkompetisi, ya. Mempunyai satu
kemampuan ya untuk membuktikan diri kita. Selanjutnya adalah mempunyai jati diri. Nah, jati diri itu adalah capaian. Capaian untuk kitanya adalah lengkahna aja ya. Otakna pancet. Artinya gerakannya meyakinkan. Tidak bingung, tidak banyak ulang, tidak banyak menunggu bola, tapi harus banyak menjemput bola. Meyakinkan impiannya terus dijaga, pageh eureup lega awur. Nah, setia dengan pekerjaan dan mempunyai prinsip ya, yaitu memperluas kondisinya itu adalah bagaimana kita mempunyai kebaikan. Rindat panon, nincak dina tetekon. Gerakan mata kita itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang artinya kita mempunyai yang namanya empati dan simpati. Ya. Nah, secara tim bagaimana? Buana mancar, nyakal bumi, napak jagat, pajajaran, jalak harupat, candra di muka, itu mempunyai ciri khas, mempunyai prinsip, mempunyai ciri khas, mempunyai karakter, mempunyai tujuan. Nah, tujuannya yang jelas tentunya menjadi tim yang kuat, sehingga kalau ada satu sama lain yang kesulitan itu saling membantu. Setuju nggak? Nah, selanjutnya adalah di sini rekan-rekan semua, selama 2025 kita lihat kapasitas kita itu, kuantitas anggota kita yang aktif itu saya hitung hanya 150 ya. Dari 150 anggota yang aktif ya, nah banyak yang pasifnya 100 lebih, yang non aktifnya bahkan sampai 140 lebih. Nah, sedangkan cakupan wilayah kita ada di Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, DKI Jakarta, Jakarta Timur, Selatan, dan sebagainya, Tangerang bahkan, Tegal ada ya. Nah, ini potensi rekan-rekan semuanya, bagaimana rekan-rekan bisa mengembangkan ya. Nah, kantor kita kan sudah ada di Cileunyi, ada di Soreang, Cimahi, Caringin, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya kapasitas kita ini bisa naik? Maka dari itu rekan-rekan semua banyak evaluasinya ya. Banyak anggota kita yang pasif ya. Di dinamika tim banyak perbedaan pemahaman, sehingga banyak numpasea, betul nggak? Nusisirika, numpasea, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kondisinya terlalu fokus ya, terlalu fokus pada lingkar pengaruh, mudah terpengaruh, bukan dia fokus pada apa yang dia kendalikan. Nah, ini adalah kelemahan kita. Next adalah apa target capaian kita. Nah, secara grup rekan-rekan semuanya tadi kita punya 6 grup ya. Jumlah anggota masing-masing pengen gak rekan-rekan semuanya? Saya tanya langsung ya di sini. Misalkan ada 6 ya. Buana Mancar siap gak 2026 ada 101 jaringan? Terima kasih para MC yang sangat berbahaya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat MC kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya minta ada Abi mau alami. Kelihatan dari gestur gitu ya. Kelihatan kali-kali kita itu butuh refreshing, rekan-rekan bisa tolong, ayo wae gawe. Ginjal ya orang. Ginjal ya lamun gawe wae mah aya gitu. Refreshing nah minimal di sabulannya sekali aya atau amang kamar make gitu nya. Itu jam batagor minimal atau gitu. Ulah ayo we gawe gitu. Minimal. Nah, inilah rekan-rekan semuanya kenapa rekan-rekan dibawa ke tempat dingin seperti ini. Biar dari luas gitu. Main mekar di main di pantai. Itu dia. Gitu rekan-rekan semuanya. Iya, Mas. Baik, rekan-rekan semua karena ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Amu Manur Jaman,
Yang terhormat seluruh dikor dan subdikor yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh Dipati Ukur. Baik, Dipati Ukur itu adalah sebuah konsorsium atau kumpulan pemimpin-pemimpin di Tatar Ukur. Jadi Dipati Ukur itu hiji ngaran anu harti jeung pangarti ya. Jadi satu nama yang mempunyai arti dan kekuatan. Tatar Ukur itu, rekan-rekan sekalian, adalah sebuah wilayah yang terbentang dari Anyer sampai Pekalongan. Perlu dipahami seperti itu ya. Jadi kalau Dipati Ukur itu, pengertian Dipati Ukur itu adalah kumpulan orang-orang Tatar Ukur, kumpulan pemimpin-pemimpin di Tatar Ukur. Berarti kumpulan pemimpin-pemimpin yang terbentang dari Anyer sampai Pekalongan, seperti itu. Baik, seperti halnya namanya Dipati Ukur, ngadangian nyekel wanci boga jati diri. Saya tadi lihat itu ada yang baik-baik saja. Pas, apa namanya, genting. Ada yang tidak baik-baik saja. Saya dengar juga tidak baik-baik saja. Tapi kelihatannya Ibu Dewi enjoy saja, benar nggak? Rekan-rekan sekalian enjoy sekarang? Enjoy sekali rekan-rekan sekalian. Berarti bukan masalah capek, benar nggak? Bukan masalah tantangan, benar nggak? Bukan masalah keadaan, benar nggak? Tapi apa? Pola baik rekan-rekan sekalian. Berbicara Dipati Ukur dulu nih. Apa sih ngadangian? Ngadangian itu sama dengan mempunyai wibawa yang besar. Ngadangian itu disebut juga alus gogok, alus tagok, alus gogobrok, alus jeung batur salego. Bayang nggak? Berarti orang-orang Dipati Ukur ngadangian itu sama dengan orang-orang Dipati Ukur itu alus gogok. Gogok itu apa? Gogok itu tata bahasanya ya. Berarti orang-orang Dipati Ukur itu tata bahasanya baik, bisa ngerti gitu loh. Bayang rekan-rekan sekalian. Berarti alus gogok. Yang kedua alus tagok. Alus tagok itu sama dengan apa? Penampilan, kemudian gestur juga. Yang mubang bara, tahu yang mubang bara? Nah, yang lah ini. Pas orang bilang, gimana kamu? Biasanya gitu, ngagorowo, itu nggak tarik. Kumangkewe, kayak mah gitu. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi alus gogok itu sama dengan alus tata bahasanya. Bisa dipahami? Oke, yang ketiga alus gogobrok. Apa alus gogobrok? Gogobrok itu rumah rekan-rekan sekalian. Alus gimana berarti? Kebayang alus gimana? Berdasarkan versi masing-masing, benar nggak? Cek Pak Agus mah alus teh kieu, cek di mama mah kieu. Terus kata Bu Dewi Rahmat seperti ini, kata Ibu Nur seperti ini, kata Teh Mus seperti ini. Yang penting berarti apa yang terjadi di gogobroknya, di rumahnya. Oke, alus gogobrok. Berarti alus gogobroknya apa? Alus gimana? Boga imah bersih. Kan itu yang tertata, benar nggak? Bisa dipahami? Oke, alus yang terakhir adalah alus jeung batur salego. Alus jeung batur salego. Alus itu baik ya, baik dengan batur. Batur itu sama dengan teman salego. Bisa sadapur, bisa sakasur, bisa sasumur, bisa salembur, bisa sagubernur. Benar? Iya. Oke, bisa dipahami. Berarti dari satu aja ngadangian itu saja rekan-rekan sekalian, Dipati Ukur itu pasti ngadangian. Bener nggak? Ngadangian itu punya wibawa. Oh, nu boga wibawa teh berarti hiji kudu halus tagogna. Halus tagogna ya. Terus halus gogok lah, coba lihat satu ya. Gogoknya lah sing halus gitu kan. Yang kedua halus tagog, yang ketiga halus, yang keempat halus jembatan salego hiji tangadangnya gitu. Yang kedua rekan-rekan sekalian,
Dipati ukur itu sama dengan apa? Nyekel wanci, menguasai roadmap, menguasai satu zona kehidupan, menguasai apa yang akan terjadi. Makanya kalau disebut nyekel wanci itu sama dengan apa? Weruh sadurung winara, weruh kusagala pangaweruh, sakahoyong taragapong sacipta ciptana jadi. Jadi yang disebut dipati ukur itu apa? Anu disebut tadi nyekel wanci teh, oh weruh sadurung winara. Nyaho kanu saacan kajadian, tahu dengan apa yang belum terjadi. Bisa seperti itu? Bisa? Bisa. Kalau selama Anda masih punya guru, selama Anda masih memegang ilmu, selama Anda masih membukakan mata, selama Anda ada yang masih bisa ditanyakan, disitulah Anda bisa menunjukkan bahwa Anda layak hidup di alam dunia ini. Weruh sadurung winara, weruh sagala pangaweruh. Weruh itu berarti tahu dengan segala pangaweruh, dengan semua apa ilmu. Sakahoyong taragapong sacipta ciptana jadi. Sakahayat sekeinginannya itu taragapong taragagap, sacipta ciptana jadi. Apa yang dia cita-citakannya jadi. Bisa dipahami? Amin. 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 Makanya saya curiga, kenapa Umar membawa saya itu ke tempat dingin? Jangan-jangan lagi panas nih otaknya. Di luaran sana bukan aku. Bisa kebayang nggak? Atau rekan-rekan sekalian? Cok bintang 11 gitu. Berusaha dulu winara, kalau gampang urus, sakahoyong taragapong sacipta ciptana jadi. Udah karung aja ngomong. Cok bintang 11, pipi kalau urus sebelah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Karena perlu dipahami rekan-rekan sekalian, 2025 itu adalah multiple distract. Benar enggak? Multiple distract. Kita di distract, kita diganggu dari dalam rumah tangga, diganggu dari luar rumah tangga, diganggu oleh pikiran, diganggu di luar pikiran. Setuju nggak 2025 itu membagongkan sekali? Ya, mudah-mudahan 2026 ini kita menjadi ngadangian nyekel wanci boga jadi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baru dua rekan-rekan sekalian, bener nggak? Tadi ngadangian teh naon? Ngadangian itu apa? 1 alus, 2 alus, 3 apa? 4 alus jembatural salebok eta ngadangian. Oh berarti dipati ukur teh doa nawe teh dipati ukur geus kitu gitu. Kebayang ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Keinginannya Allah tuh berpadu dengan keinginan kita gitu loh. Keinginannya leluhur kita juga harus berpadu dengan diri kita, benar nggak? Kalau kita tidak menginginkan yang demikian, bisa terjadi nggak pada diri kita? Tidak akan pernah. Bisa dipahami? Oke? Clear? Oke, amin. Berarti apa ngadangiannya apa? Alus kokokna, alus takokna, alus kokobrokna, terus alus kebetul. Satu. Tapi udah parasnya jaringan ke parasnya we barang aku bisa. Cenak katanya tidak ada di sini. Tidak ada yang lebih dari itu. Yang kedua, nyekel wanci. Nyekel wanci itu apa? Weruh sadurung winara, weruh kusagala pangaweruh, sakahoyong taragapong sacipta ciptana. Kira-kira kalau kita mau weruh sadurung winara, weruh kusagala pangaweruh, sakahoyong taragapong sacipta ciptana jadi, itu harus bagaimana sih? Kau solve dulu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi yang dikatakan oleh Dirut, benar? Menganutlah teori Nas. Seberapapun kuat kita menjadi jari-jari rekan-rekan sekalian, sekuat apapun kita itu sebagai jaringan, ketika kita tidak berporos kepada As,
maka jari-jari itu akan bengkok. Tapi selama rekan-rekan sekalian jari-jari itu terpusat pada kis, maka sebengkok apapun jari-jari tersebut bisa lurus kembali. Seperti itulah teori Mas. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Karena tugas kita itu dan kaifiat kita manusia itu adalah mutawakilun, benar nggak? Mutawakilun itu sama dengan apa? Wawakil, penyampai, berarti benar nggak? Penyampai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bisa dipahami? Oke, banyak komunikasi yang tidak terjalin ke atas, banyak sekali. Sehingga apa? Bengkok, lamun geus bengkok, maringkel. Lamun geus maringkel kumaha? Jalan teh kitu. Sepeda ge bener enggak? Rekan-rekan sekalian, bisa dipahami enggak? Coba kalau misalkan sepeda nih jari-jarina barengkok. Apa yang terjadi? Pahingan haroleh wae di luaran sana gitu maksudnya. Oke, orang lain sudah menyebut rekan-rekan sekalian itu banyak uangnya. Terapis itu banyak uangnya, bener nggak? Cina sok silat di momono tuh bener. Itu berarti ketika kita ingin ngadangian, halus gogong, halus tagong, halus gogobrong, halus batur salah gong. Apa yang harus kita lakukan? Riset kembali otak kita. Yang kedua, bagaimana kita supaya kita itu apa? Nyekel wajib, menguasai roadmap, menguasai peta kehidupan, berarti kan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah apa? Banyak orang yang membanding-bandingkan dengan orang lain, benar? Ada yang sudah berhasil, jauh tuling, terlalu jauh saya untuk mengejar itu. Kenapa jalan halupat maju? Kenapa misalkan ini maju? Saya kok masih tetap seperti ini? Kebayang nggak? Akhirnya apa coba? Jangan buka diri kita. Makanya kita fokus pada solusi. Oh, berarti apa yang harus kita lakukan supaya kita berada pada solusi apa? One day one point increase. One day 1% increase. Satu hari 1% meningkat. Bayang nggak? Kalau hari ini kita mulai, hari kemarin kita mulai bawa pagi-pagi tekarang, jodoh di awak, ayo. Berarti kita harus memulainya apa? Kalau mau 1% besoknya itu meningkat, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai pagi harinya itu dengan tersenyum untuk diri kita sendiri. Inna kanal fajri laukana maswida. Sesungguhnya di waktu pagi itu adalah sesuatu yang paling menentukan. Hati-hati di pagi hari, benar nggak? Persiapkan pagi hari Anda itu memaksa diri Anda untuk tersenyum dan menerima kehidupan ini lebih baik, lebih bahagia lagi. Tapi hati-hati, pagi-pagi adalah manifestasi Anda sebelum tidur. Anda sebelum tidur, karena dalam proses tidur ada yang namanya apoptosis, ada peleburan sel dan ada pertumbuhan sel. Sel kita di besok pagi, kita hari ini, bukan kita hari ini, kecuali otak kita dan jantung kita. Kulit kita hari ini bukan kulit kita besok pagi. Bisa dipahami? Tapi sifat sel kita akan menjadi kita sebelum tidur kita. Ya Allah, perkenankan kalau saja masih diberi umur sampai saya bangun tidur, ya Allah perkenankan seluruh sel yang ada di tubuhku ini semuanya menjadi kuat, semuanya mendukung terhadap pergerakan, semuanya menjadikan pikiran saya tetap aman, nyaman, dan bahagia di dalam berbagai situasi dan kondisi. Amin. Coba itu tentukan rekan-rekan sekalian ya terus. Karena berbicara itu semua balik lagi kepada hati, benar nggak? Ketika kuat hati maka kuatlah seluruh organ di dalam tubuh kita. Ketika kuat hati ini, sehat hati ini, maka sehatlah seluruh tubuh kita. Dan ketika hati ini sakit maka sakitlah seluruh tubuh. Yang terakhir,
boga jati diri. Boga wadah, jeung boga eusi wadah. Apa yang harus dilakukan dalam proses bekerja Anda? Anda bekerja dengan tim. Anda bekerja dengan tim. Apakah Anda itu mempunyai, ketika Anda aplikasi, harusnya Anda itu jangan sendiri. Supaya apa? Supaya tidak dipandang remeh. Benar nggak? Pak, lumayan. Apa jeng rezeki? Benar nggak? Anda harus punya asisten supaya Anda ada leverage, supaya Anda punya daya ungkit, Anda punya asisten gitu, yang membawa tas Anda, kemudian yang mengumpulkan bekaman, ya, punya asisten. Ini kan sudah dilontarkan kembali, bisa dipahami rekan-rekan sekalian, supaya Anda mempunyai daya ungkit dan Anda bekerja dengan tim. Contoh bekerja dengan tim, Anda ingin jadi pengusaha semuanya. Kira-kira kalau Ibu Dewi Lewat beli apa saja di Dipati Ukur, kemudian rekan-rekan sekalian semua ingin hasilnya, bisa nggak? Bisa nggak? Bu Nur beli apa? Teh Nur beli apa? Bisa gitu. Kemudian Anda ingin kebagian, bisa nggak seperti itu? Tapi harganya sama dengan yang di pasaran. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Luar biasanya rekan-rekan sekalian, Majelis Zaman akan menunjukkan program pengusaha Dipati Ukur sebagai juga sih. Jadi seluruh produk nanti ke depannya ya, seluruh produk, apakah produk sehari-hari ataupun produk yang diproduksi oleh PTW, semuanya itu akan diproses ya, akan ada juga kebagian ya. Berapapun dimanapun yang Dipati Ukur yang nanti dibeli orang Dipati Ukur, maka rekan-rekan sekalian juga sebagai investor. Oke, balik lagi ke IT. Berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali supaya kita bisa punya resolusi di tahun 2026? Satu, harus riset pola pikir kita, jangan memfaus pola pikir kita. Yang kedua yang harus kita lakukan apa? One day 1%, satu hari 1% kenaikan otak kita, kenaikan gaya bicara kita, kenaikan sikap kita. Dimulai dari itu, maka meningkatlah seluruh rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga adalah bekerja dengan tim. Itulah Dipati Ukur yang sebenarnya. Selalu meriset otaknya, selalu one day 1%, dan yang ketiganya selalu kompak dengan timnya. Itulah Dipati Ukur. Ngadang yang nyakawaji boga jati. Baik rekan-rekan sekalian, siapa yang akan semangat dengan hidupnya? Siapa yang tetap mau berjuang dengan hidupnya? Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih ya, bahwa rekan-rekan sekalian siap berjuang bersama-sama. Benar, untuk siapa Anda berjuang? Untuk diri Anda sendiri. Awas hati-hati, Anda sudah berjanji, Anda mempunyai iman. Karena iman ada datanya, tidak beriman juga ada data. Saya yakin rekan-rekan sekalian, Dipati Ukur ini adalah orang-orang yang beriman. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Oke, Kami Rizwan dan Insan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.